Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Di informasi berikutnya pemirsa, Polres Blitar Kota melaksanakan tes kesamaptaan jasmani bagi seluruh personil sebagai bagian dari pembinaan fisik dan peningkatan kesiapan anggota dalam menjalankan tugas kepolisian. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga kebugaran dan profesionalitas personil di lapangan. Kegiatan tes kesamaptaan jasmani dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, serta diikuti para pejabat utama, Kepala Kepolisian Sektor Jajaran, dan seluruh personel Polres Blitar Kota. Dalam pelaksanaannya, para peserta mengikuti berbagai materi uji kemampuan fisik, meliputi lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan shuttle run sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar di bawah pengawasan petugas yang telah ditunjuk. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota menyampaikan bahwa tes kesamaptaan jasmani merupakan bagian penting dalam pembinaan personel untuk mengetahui tingkat kebugaran anggota sekaligus menjaga kondisi fisik agar tetap prima dalam mendukung pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan ini, seluruh personel diharapkan senantiasa menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memiliki kesiapan fisik yang optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Dari Humas Polres Blitar Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Banyuwangi menggelar kegiatan pembinaan rohani dan mental bagi personil sebagai upaya untuk memperkuat moral dan integritas anggota pada Kamis 16 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju Polri yang presisi dengan menekankan keseimbangan antara kemampuan profesional dan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Brigda Deka Pangantar Utama, anggota Basiumas Polresta Banyuwangi. Hari ini Wakapolresta Banyuwangi bersama PJO jajaran dan anggota melaksanakan binroh tam di Masjid Rawdatul Jannah pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 April 2026. Kegiatan pembinaan rohani dan mental digelar di Masjid Rawdatul Jannah dan diikuti oleh Wakapolresta, para pejabat utama, seluruh personel Polri, serta aparat sipil negara Polresta Banyuwangi. Suasana hikmat terlihat saat lantunan ayat suci Al-Quran dan doa bersama mengiringi jalannya kegiatan, yang menjadi agenda rutin dalam pembinaan karakter personel. Kegiatan diawali dengan pembacaan Yasin dan tahlil, dilanjutkan dengan tausiah agama yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam melayani masyarakat. Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Kombes Pol Rofik Ripto menyampaikan, pembinaan rohani dan mental menjadi bagian penting dalam membentuk karakter personel agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan nilai ketuhanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polresta Banyuwangi memiliki keseimbangan antara kekuatan fisik dan ketenangan jiwa, sehingga mampu memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan berkeadilan kepada masyarakat. Pembinaan rohani dan mental diharapkan terus menjadi landasan dalam membangun Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, serta berorientasi pada pelayanan yang tulus dan humanis. Dari Humas Polresta Banyuwangi melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas terus dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana, Polda Bali. Salah satunya melalui pemasangan spanduk imbauan Kamseltib Carlantas di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar lebih disiplin demi terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana melaksanakan penerangan keliling dan himbauan tertib berlalu lintas. Mari kita saksikan liputannya.
Satlantas Polres Jembrana melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk imbauan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Jembrana, Aibtu Iputu Kompiang Suwardika, dengan menyasar kawasan Pasar Ijo Gading, tepatnya di Simpang Wibisana. Lokasi ini dikenal sebagai salah satu titik rawan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. Pemasangan spanduk imbauan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya preventif kepolisian dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Jembrana. Melalui imbauan yang disampaikan, masyarakat diharapkan dapat lebih tertib dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan saat berada di jalan raya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan situasi lalu lintas di wilayah Jembrana semakin aman, tertib, dan lancar, serta mampu meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan di jalan. Dari Humas Polres Jembrana Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya mencegah kemacetan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Marga Polres Tabanan mengintensifkan kegiatan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Kapolsek Marga menurunkan sejumlah personel untuk melaksanakan kegiatan Strong Point di Simpang Belayu, Jalan Wisnu Marga. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengendara maupun warga sekitar. Personel Polsek Marga ditempatkan di pos-pos yang telah ditentukan, khususnya di jalur yang dinilai rawan terjadinya kemacetan dan gangguan Kamtipmas seperti kecelakaan lalu lintas. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meminimalisir potensi gangguan keamanan. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membantu warga yang hendak menyeberang jalan demi memastikan keselamatan pengguna jalan. Dalam pelaksanaan Strong Point siang hari tersebut, personel turut memberikan imbauan kepada pengendara agar selalu berhati-hati saat berkendara, menggunakan helm, tidak bermain ponsel saat berkendara, serta senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas guna menghindari terjadinya kecelakaan maupun gangguan Kamtipmas lainnya. Kapolsek Marga AKP Inyoman Sudarma menegaskan bahwa seluruh personel untuk melaksanakan Strong Point di titik-titik yang telah ditentukan. Selain itu, unit Propam juga diturunkan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan guna memastikan tidak adanya kekosongan personel di pos pengamanan. Dari Humas Polsek Marga Polres Tabanan Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polri melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum dalam memperkuat jati diri insan Bayangkara serta bentuk refleksi dan penguatan nilai-nilai kedinasan di lingkungan Polri. Suasana khidmat terlihat di lapangan Bayangkara Mabes Polri saat pelaksanaan upacara Kesadaran Nasional pada 17 April 2026. Upacara Kesadaran Nasional ini diinspekturkan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison Izir, serta diikuti oleh peserta personel Polri dari berbagai satuan kerja. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara menegaskan bahwa upacara Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas dan jati diri insan Bayangkara. Upacara Hari Kesadaran Nasional ini merupakan momentum penting untuk kita memperteguh kembali identitas dan jati diri kita sebagai insan Bayangkara yang rastra sewa pertama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. Para peserta upacara yang saya hormati,
Saat ini kepercayaan publik telah menjadi suatu keniscayaan dan merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok Polri. Oleh karena itu, setiap tindakan, sikap perilaku, perkataan kita harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang akan bermuara pada terwujudnya reputasi Polri. Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Upacara juga menyampaikan bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas kepolisian, sehingga setiap personel dituntut untuk bersikap profesional, akuntabel, dan berintegritas. Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang merupakan pedoman hidup dan pedoman kerja bagi seluruh personil Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, tentunya kita harus semakin memperkuat soliditas internal dan kolaborasi antar satker baik di Mabes dan di kewilayahan. Yang ketiga, kita memperkuat soliditas dan sinergitas dalam kolaborasi yang konstruktif dan produktif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Upacara kesadaran nasional ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, namun juga bentuk refleksi dan penguatan nilai-nilai kedinasan di lingkungan Polri, sehingga mampu meningkatkan disiplin, integritas, serta semangat pengabdian seluruh personel Polri kepada masyarakat. Dari Jakarta, Takla Hasyati Bernardus Linggo, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.